Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas juz ke-29 pada surah Al-Mursalat, di mana kita akan masuk pada ayat ke-41 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin wailun yawma idzil mukadzibin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan sorga, dan ada di sekitarnya mata-mata air, serta buah-buahan yang mereka sangat sukai. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan nikmat karena apa yang selalu kamu kerjakan di dunia. Sesungguhnya demikian itulah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka celaka pada hari itu bagi para pendusta. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebalikannya. Karena biasa dalam metode Al-Qur'an, apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang jahat, maka Allah pun akan menyebutkan orang-orang baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan sorga, wa uyun, dan mata-mata air yang mengalir. Kalimat al-muttaqin itu secara bahasa kalimat takwa. Muttaqin itu orangnya, sifatnya adalah takwa. Takwa itu diambil dari kata-kata al-wiqayatu. Maksudnya wiqayah itu hifdus syai'i mimma yu'dhihi wa yadurruhu. Jadi al-wiqayah secara bahasa, takwa itu dari kalimat wiqayah, maksudnya menjaga sesuatu dari perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, takwa itu artinya al-amalu bit-ta'ati. Pertama, mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ijtinabul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan.
Dan yang ketiga, nurul ilmi wal iman, di mana amal ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan itu harus di atas cahaya ilmu dan iman. Maksudnya di atas pengetahuan dan juga dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna takwa secara syar'i yang diambil dari seorang ulama namanya Talaq ibn Habib rahimahullahu taala. Adapun beramal dengan ketaatan itu bicara soal mengamalkan kewajiban dan juga yang disunahkan dengan harapan mendapatkan pahala Allah Azza wa Jalla. Adapun meninggalkan kemaksiatan, maksudnya meninggalkan yang diharamkan dan yang dimakruhkan karena takut dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun cahaya ilmu dan iman, maksudnya di atas pengetahuan dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang makna takwa ini para ulama macam-macam definisinya. Lain perkataan Talaq ibn Habib, lain pula definisi yang didefinisikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana Ali ketika ditanya apa makna takwa, maka Ali mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Jadi Ali radhiyallahu an memaknai takwa itu dengan 4 kalimat. Kalau Talaq ibn Habib memaknai takwa tadi dengan 3 kalimat. 4 kalimat yang dimaksud oleh Ali radhiyallahu anhu adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama, menanamkan perasaan takut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bitanzil, berusaha mengamalkan apapun yang diturunkan Allah, baik dari Al-Quran ataupun Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, merasa qanaah, redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala sedikit ataupun banyak. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hari setelah kematian. Makanya Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Ini definisi dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an beda lagi. Ketika beliau memberikan catatan kepada surah Ali Imran ayat 102 yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kata Abdullah ibn Mas'ud, maksudnya an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Beliau mengatakan dengan 3 kalimat. Maksudnya takwa dengan sebenar-benar takwa adalah seseorang harus mentaati Allah dan tidak bermaksiat, harus mengingat Allah dan tidak melupakan, harus bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, takwa adalah Allah ditaati dan tidak dimaksiati, Allah diingat dan tidak dilupakan, Allah disyukuri dan tidak dikufuri. Ini menurut Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun Abi Darda radhiyallahu an, Abi Darda radhiyallahu an
Beliau memahami takwa itu, kata beliau, tamamut taqwa an yattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqihi min mithqali dzarratin wa hatta yatruka ba'dha ma yara annahu halal khasyatan an yakuna haraman yakunu hijaban bainahu wa bainal haram fa innallaha qad bayyana lil ibad alladhi yasiruhum ilaihi. Kata Abi Darda radhiyallahu an, kesempurnaan takwa adalah seorang hamba menjauh dari perkara yang ditakutinya walaupun hanya sebiji darah, sehingga dia mampu meninggalkan apa yang dilihatnya halal karena takut jatuh ke yang haram, sehingga dia bisa menghijab dirinya antara dia dengan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya takwa ini jangan lagi yang haram, yang syubhat saja ditinggalkan. Itu maksudnya, kata Al-Imam Abi Darda radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, beliau menambahkan tentang makna takwa. Kata Umar bin Abdul Aziz, laisa taqwallahi bisiyamin nahar wala biqiyamil laili. Bukanlah takwa itu seseorang yang rajin puasa sunnah, seseorang yang rajin qiyamul lail, ataupun watakhliti fima baina dzalik, atau yang menggabungkan dua-duanya. Puasa sunnahnya rajin, belum lagi solat malamnya rajin. Kata Umar bin Abdul Aziz, itu bukan alamat takwa. Walakin, akan tetapi, kata beliau, taqwallahi, maksudnya bertakwa kepada Allah adalah tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallahu, faman razaka ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khairin. Tapi yang dimaksud takwa adalah seseorang mampu meninggalkan yang diharamkan Allah dan mampu melaksanakan kewajiban yang diwajibkan Allah. Maka barang siapa yang diberikan rizki dengan dua perkara tersebut, maka dia telah mendapatkan kebaikan di atas kebaikan. Karena belum tentu orang yang puasa rajin ataupun yang solat malam rajin dia meninggalkan maksiat. Ada orang yang solat wajibnya oke, sunnahnya iya, tapi masih main riba, masih ghibah, masih dusta, dan yang semacamnya. Itu belum dikatakan takwa. Begitu kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada juga perkataan Maimun ibn Mihran rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, al-muttaqi asyaddu muhasabatan lin nafsi minasyariqi syahihi li syarikihi. Seorang yang bertakwa itu lebih keras muhasabah terhadap dirinya. Artinya lebih keras ketika introspeksi kepada dirinya. Apakah hari ini lebih baik ataukah kemarin lebih baik? Ataukah esok akan lebih baik lagi, atau justru lebih baik daripada sekarang? Jadi orang yang bertakwa, kata Maimun ibn Mihran, adalah orang yang keras ketika muhasabahnya. Makin keras muhasabahnya, maka makin takwa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga perkataan Musa ibn A'yun rahimahullahu ta'ala, bahwa orang yang bertakwa adalah tanazzahu an asya minal halali makhafatan an yaqa'u fi haram fasammahumullahu muttaqin. Mereka berhati-hati dari perkara-perkara yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Jadi walaupun nampaknya halal, tapi dia akan mencari-cari dulu, ada enggak yang halal haramnya di situ. Kalau masih ada yang haram di situ, apalagi syubhat, maka dia akan meninggalkannya. Dan yang terakhir perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, takwa adalah seseorang
yang tidak menganggap dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Kata beliau, takwa adalah orang yang menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang lain. Kemudian beliau mencontohkan hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW berkumpul-kumpul bersama para sahabat. Kemudian sahabat menceritakan tentang kebaikan sahabat yang lain. Rupanya orang yang diceritakan kebaikannya hadir pula di majlis itu. Tapi sebelum datang, Nabi SAW mengatakan, aku lihat di wajah sahabat yang kalian ceritakan ada sentuhan setan. Sahabat mengatakan, Rasul, dia lebih hebat solatnya dibandingkan kami, puasanya lebih hebat dibandingkan kami, baca Qur'annya lebih hebat dibandingkan kami. Kenapa kau menganggap bahwa dalam wajahnya ada sentuhan setan? Kata Rasul, sebentar lagi kalian tahu. Kemudian datanglah sahabat yang diceritakan, akhirnya duduk di majlis itu. Kemudian Rasul bertanya kepada orang ini, saya ingin bertanya, tolong jujur jawabannya. Kata sahabat ini, tentu wahai Rasul. Kata Rasul, pernah enggak apabila engkau pulang ke kaummu atau ke desamu atau ke kabilahmu, dalam hatimu tertanam bahwa engkau lebih baik dibandingkan mereka, engkau lebih alim dibandingkan mereka, engkau lebih ahli ibadah dibandingkan mereka? Maka sahabat ini mengatakan, iya, terkadang ada perasaan itu. Maka Rasul mengatakan, pantaslah di wajahmu ada sentuhan syaitan. Artinya ujub. Karena bagaimanapun orang yang ahli maksiat kemudian bertobat bercucuran air mata lebih baik dibandingkan orang yang tidak bermaksiat dan terus ibadah tapi menganggap dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Itulah bahaya ujub. Ini dari definisi daripada takwa Allah Azza wa Jal, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Lalu apa sih buah daripada takwa itu? Pertama, dengan takwa kita akan memperoleh ma'iyatullahi, kebersamaan Allah dengan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 194, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwa di antara buah takwa adalah menghasilkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Dan kalau Allah bersama kita, tidak perlu takut. Kalau Allah bersama kita, tidak perlu sedih. Kalau Allah bersama kita, tidak perlu kemudian kita stres, gundah dan yang semacamnya. Allah bersama kita, ya. Dan itu hanya diperoleh orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, takwa membawa kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun cinta dengan kita. Jadi takwa selain membawa kita mencintai Allah, ada timbal balik, Allah pun cinta dengan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran 76, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah senang dan cinta dengan orang-orang yang bertakwa. Lalu apa faedahnya cinta Allah kepada kita? Faedah cinta dengan Allah kepada kita adalah Allah akan mengajak seluruh para malaikat untuk ikut mencintai kita. Dan apabila seluruh malaikat mencintai kita, Allah akan tanamkan kepada penduduk bumi juga ikut mencintai kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, innallaha idza ahabba abdan nadahu Jibril. Allah kalau suka dengan seorang hamba, pertama dipanggil adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Jibril, aku suka dengan si fulan, kau harus cinta juga dengan si fulan. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun cinta orang yang dicintai Allah. Maka Jibril akan memanggil seluruh para malaikat dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah dimanapun kalian berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, kalian semua cinta juga dengan dia. Fa'ahabbuhu, maka seluruh malaikat cinta kepada orang yang dicintai Allah. Apabila seluruh malaikat sudah cinta dengan orang yang dicintai Allah, maka Allah akan tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi untuk mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa faedahnya?
kalau malaikat mencintai kita dan penduduk bumi mencintai kita. Adapun faedah malaikat mencintai kita, bukankah yang mencatat amal kita adalah para malaikat? Kalau malaikat mencintai kita, tidak mungkin dia mencatat kecuali yang baik-baik, dan tidak mungkin mencabut nyawa kita kecuali dengan kondisi terbaik. Adapun kecintaan penduduk bumi kepada kita, maka itu jaminan bahwa kita orang baik dan ada jaminan masuk surga. Seperti hadis Nabi SAW, ketika ada satu jenazah, kemudian semua orang memujinya, maka Rasul mengatakan wajabat. Besoknya ada jenazah lagi, kemudian semua orang manusia memakinya, maka Rasul mengatakan wajabat. Sahabat mengatakan, ya Rasul, apa maksudnya kalimat wajabat yang Anda katakan? Maka Rasul mengatakan, adapun jenazah yang pertama yang dipuji oleh banyak manusia, wajabat lahul jannah, maka dia wajib masuk surga. Adapun jenazah yang kedua yang dicaci maki banyak manusia, wajabat lahun nar, maka neraka wajib untuk dia. Menunjukkan apa? Bahwa kecintaan penduduk bumi itu bermanfaat kepada kita. Makanya faedah takwa adalah menanamkan kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan Allah kepada kita. Yang ketiga, manfaat takwa adalah ghufranuz dzunub. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian pembeda. Dengan ketakwaan engkau bisa membedakan mana hak dan yang batil. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, bahkan menggugurkan dosa-dosa kalian. Lihat, ini buah daripada takwa. Dosa-dosa kita akan diampuni, dan kita diberikan kecerdasan membedakan mana hak mana batil, dan kesalahan-kesalahan kita akan digugurkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, takwa bisa menyelesaikan banyak permasalahan hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dalam hidupnya banyak jalan keluar dari kesulitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah, lihat, kalau orang yang bertakwa, maka semua kesulitannya akan teruraikan. Musibah apapun yang menderanya akan ada yang membahagiakan. Masalah apapun yang dihadapinya pasti akan ketemu benang keluarnya. Makanya di sini nasihat, kalau kita dirundung musibah, jangan makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang-orang yang terkena musibah, entah badannya kena penyakit, entah usahanya gulung tikar, entah masalah di perusahaannya, entah masalah di pekerjaannya. Terkadang stresnya kita, sedihnya kita, bingungnya kita bukan makin mendekat dengan Allah, justru makin menjauh tuh. Makin lemas badannya, malas ke masjid, malas lisannya, tidak mau baca Quran, malas badannya, tidak mau hadir di majelis ilmu, pusing lah. Justru kalau ketika kita dapat musibah menjauh dari Allah, selamanya anda tidak akan mendapatkan jalan keluar dari masalah. Justru kesempatan ketika ada masalah, maka mendekatlah kepada Allah. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul kalau ada masalah besar, tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Rasul akan segera melaksanakan salat untuk meminta kepada Allah dalam salatnya agar diurai permasalahannya. Karena dalam salat itu minimalnya kalau 4 rakaat, berarti 4 kali kita membaca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan.
Kalimat meminta pertolongan artinya melibatkan Allah dalam setiap masalah kita. Berarti kalau satu hari satu malam 5 kali waktu salat, berarti kita mengucap kalimat iyyaka nasta'in 17 kali itu, belum salat sunnahnya. Berarti betul-betul ketika itu kita meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga masalah sebesar apapun kalau Allah ikut serta pasti akan ada jalan keluarnya. Sebagaimana masalah sekecil apapun kalau Allah tidak terlibat pasti akan sulit diselesaikannya. Kemudian yang kelima, yuwaffiq lil amali nafi'. Orang yang bertakwa akan diberikan taufik untuk mengarahkan kepada amalan-amalan yang bermanfaat. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 282, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, dengan itu Allah akan mengajarkan sesuatu kepada kalian. Artinya akan mengarahkan kepada kalian, diberikan taufik, ya. Tiba-tiba semangat untuk beramal, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk beribadah, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang keenam, bahwa orang yang bertakwa adalah qabulullahi ta'ala minal a'mali salihah. Bahwa orang yang bertakwa maka amal solehnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, kalau aku tahu dalam sujudku walaupun hanya satu kali diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya siap mati. Kalau satu sujudku aku tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku siap untuk mati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Maidah 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Artinya kalau sujud satu kali saja kita tahu diterima, berarti kita dianggap orang yang bertakwa, dan sorga hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Bahwa sorga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, taisir al-umur. Orang yang bertakwa, masalah-masalahnya semua dimudahkan, semua tercerahkan. Sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 4, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan setiap perkaranya menjadi mudah. Dan yang kesembilan, al-hifdhu min kaidil a'da wa makrihim. Allah akan jaga dari makar musuh-musuhnya dan juga tipu muslihat musuh-musuhnya. Dalam Al-Imran 120 Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar dan bertakwa, tidak akan memadaratkan tipu daya mereka sedikit pun kepadamu. Jadi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rajin salat wajib, rajin salat sunnah, rajin puasa wajib, rajin puasa sunnah, rajin beribadah, baca Quran, berzikir dan yang semacamnya, maka tidak ada gunanya orang sihir yang akan menyihir kita, orang yang hasad yang akan hasadi kita, orang yang dengki yang akan mendengki kita, orang yang zalim yang akan menyakiti kita. Enggak perlu takut, karena Allah mengatakan, in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian sabar, kalian bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memadaratkan kamu sedikit pun. Dan yang ke-10, al-fauzu bil jannah wan najah minan nar. Dan ini yang paling besar. Inilah yang paling utama dari seluruh buah takwa. Apa itu? Dimasukkannya kita ke dalam sorga dan dijauhkannya kita dari api neraka. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz. Siapapun yang dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam sorga, itulah keberuntungan yang benar. Dan Allah mengatakan, wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat di sisi Rabbmu itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara alamat ataupun
Samarah, buah daripada takwa. Lalu seperti apa sih alamat yang jelas? Kalau seandainya seseorang itu dianggap bertakwa, ada enggak alamat-alamat yang jelas orang ini dikatakan bertakwa? Pertama, alamat yang jelas bahwa orang itu dikatakan bertakwa adalah al-mudawamatu ala ta'am. Ketika dia bisa istiqamah di atas ketaatan. Yang kedua, al-ibti'adu anil ma'asi. Ketika dia betul-betul menjauh dari kemaksiatan. Ketika orang berzina, dia tidak berzina. Ketika orang mabuk, dia tidak mabuk. Ketika orang gibah, dia menjauhi gibah. Ketika orang riba, dia tidak mau riba. Dan begitu seterusnya. Yang ketiga, husnul ta'amul ma'an nas. Maka dia pandai bersosialisasi dengan manusia. Dan baik saat bersosialisasinya. Artinya lisannya santun, tidak kasar, tidak kotor perbuatannya, sehingga masyarakat suka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika bicara soal akhlak, kejujuran, amanah dan adil, itu adalah ciri-ciri bertakwa. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sampai kepada la'allakum tattaqun, dan kalian mudah-mudahan bertakwa dengan alamat-alamat itu. Dan yang keempat, al-istidad liyaumil qiyamah. Nampak persiapan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk persiapan setelah kematian. Inilah kata ulama 4 alamat yang jelas bahwa orang itu dikatakan takwa. Secara global, takwa itu hubungan baik dengan yang di atas dan hubungan baik dengan yang di bawah. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya? Apa wasilah-wasilah supaya kita menjadi orang bertakwa? Itu kan alamat. Lalu gimana caranya supaya kita mendapatkan itu? Pertama, al-ilmun nafi. Pertama, carilah ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Artinya pertama kali berbekal takwa itu berbekal dengan ilmu. Kenapa mesti berbekal dengan ilmu yang pertama? Karena hanya dengan ilmulah kita bisa mewujudkan takwa. Tanpa ilmu kita tidak mungkin bertakwa. Kenapa demikian? Karena yang mewariskan takut itu adalah ilmu. Orang kalau punya ilmu terwarisi padanya takut. Dan takwa itu diambil dari kalimat takwa itu artinya takut. Takut untuk tidak melaksanakan kewajiban dan takut untuk masuk kepada kemaksiatan. Sehingga dia akan membentengi dirinya dari hal-hal yang diharamkan. Makanya antara takut dan takwa itu oleh Nabi disebut satu nafas. Saat istri-istri Nabi SAW ditanya tentang ibadah Nabi SAW, istri-istri Rasul menjelaskan ibadah Nabi seperti ini. Rupanya 3 orang yang bertanya tidak puas. Kemudian bersumpah, oh kalau ibadah Nabi hanya segitu, dia mengatakan saya akan melebihi Nabi, saya akan solat malam dan tidak akan tidur. Yang satu saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan saya tidak akan menikah dan aku habiskan semua kehidupanku untuk ibadah. Nabi datang. Siapa yang ngomong gitu? Kata Nabi SAW, inni la atqakum wa la ahsyakum lillah. Akulah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku juga orang yang paling takut di antara kalian. Tapi aku solat malam, aku tidur. Aku puasa, terkadang tidak puasa. Aku menikahi banyak wanita, apa salahnya? Ya. Syahidnya di sini Rasul mengatakan saya yang paling bertakwa dan saya yang paling takut. Seolah-olah takwa dengan takut itu sesuatu yang tidak dipisahkan, dan takut itu tidak mungkin lahir kecuali dari ilmu. Makanya Allah mengatakan innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah mereka lah para ulama, orang yang punya ilmu. Karena orang yang punya ilmu, kenapa mereka takut? Karena dia tahu apa yang ditakutkan. Sementara orang yang tidak punya ilmu, wajar mereka tidak takut karena tidak tahu apa yang ditakutkan. Makanya orang yang tidak punya ilmu berzina, judi, minum khamar, dan mereka enggak tahu yang ditakutkan. Makanya mereka melakukan maksiat. Tapi para talabatul ilmi seperti antum-antum yang hadir selalu di majelis ilmu,
Takut kalau seandainya jangan lagi zina, judi, khamar, mungkin riba saja dia takut. Ngomong jorok saja dia takut. Bahkan dengar orang maki saja kita yang takut. Ya. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang pertama kali mewujudkan kalimat takwa. Tanpa ilmu kita tidak mungkin bertakwa. Jadi ilmu itu yang pertama sebelum yang lainnya. Ya. Yang kedua, muraqabatullahi fis sirri wal alan. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah baik dalam kesendirian ataupun di tengah keramaian. Makanya Rasul sampai mengatakan ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kau berada. Artinya saat sendirian ataupun di tengah keramaian. Karena ada orang di tengah keramaian khusyuk ibadah itu. Solatnya itu luar biasa, dipanjang-panjangin, apalagi jadi imam, difasih-fasihin kayak 17 tahun di Arab. Pokoknya wah luar biasa karena dia jadi imam. Ya. Coba dia solat sendiri. Ketika jadi imam, pandai dia menghadap makmum, rapatkan saf. Karena itu bisa menyempurnakan solat. Ketika jadi makmum tak mau rapat saf dia. Kan banyak tuh. Jadi imam nyuruh rapat, ketika jadi makmum tak mau rapat dia. Aneh pula kan gitu. Nah ini yang contohnya karena tidak ada muraqabah. Muraqabah dalam perkara sir wal alan. Kemudian yang ketiga, muhasabatun nafsi, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, teruslah kita introspeksi. Apa sih yang kurang dari solat saya? Apa sih yang kurang dari puasa saya? Apa yang kurang dari umrah dan haji saya? Pokoknya muhasabah. Kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian di dunia sebelum nanti Allah yang hisab kalian. Artinya hitung kesalahan dan kebaikan kalian. Jangan-jangan selama hidup kita ini lebih banyak berbuat jahat dibandingkan baiknya. Kemudian yang keempat, suhbatus salihin, berteman dengan orang-orang saleh. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, istaghfiru min sahibikumul salih fa innahu yanfa'ukum yaumal qiyamah. Perbanyak teman yang baik, kata Hasan Al-Basri, karena itu akan bermanfaat bagi kalian sampai hari kiamat. Perbanyak di dunia teman-teman yang baik, karena teman-teman yang baik itu akan bermanfaat untuk kalian kelak sampai ke akhirat. Ya, karena di antara yang berikan syafaat kepada kita adalah teman-teman kita yang baik, yang saleh. Bahkan kalau kita punya teman-teman yang baik dan mereka ahli tauhid, tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla, saat kita meninggal 40 orang lebih teman kita menyolatkan, itu cukup menjadi syafaat kita. Ya, siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullah, kecuali memberikan syafaat kepada jenazah itu. Kalau kita memperbanyak teman yang baik, kemudian sampai mereka mau menyolatkan kita, maka itu menjadi syafaat bagi kita. Kemudian yang kelima, al-ibti'ad an mawatinil fitan, jauhi tempat-tempat fitnah. Kalau kita sudah bertaubat, jauhi tempat-tempat fitnah. Kalau dulu kita seorang pezina, naudzubillah, jangan lewat di tempat-tempat itu lagi. Kalau ada memang jalan yang jauh, lebih jauh pun enggak apa-apa, asal jangan lewat di situ. Ya. Kalau memang dulu kita ini peminum khamar, ya, tahu di situ banyak toko-toko khamar, jangan lewati toko itu. Takut kita melihat kemudian datang waswas setan. Ya. Karena ada orang yang ketika taubat itu betul-betul nasuha, menasihati dirinya, jangan lagi melihat minumannya, botolnya aja mau muntah. Ya. Tapi ada yang kemudian belum sepenuhnya bertobat, melihat botolnya menghayal, aduh enak juga kalau minum, tapi saya takut dosa, nggak jadi, kan? Ada orang yang memang full kita bertobat, kan? Jangankan botolnya, tutup botolnya aja dia benci. Tapi ada yang separuh-separuh tobatnya, menghayal masih ingin minum tapi tak mau minum karena takut dosa. Lah yang satu betul-betul mengikuti syariat, yang satu masih ada hawa nafsunya di situ, masih menghayal ingin maksiat tapi takut melakukannya. Makanya pentingnya al-ibtiad an mawatinil fitan tadi, jauhi tempat-tempat fitnah tadi. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu sekedar tambahan keterangan takwa. Di sini Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Dhilal artinya naungan. Naungan di sini artinya pohon yang dahannya itu memberikan bayangan naungan. Kalau antum di rumah ada pohon mangga, kemudian lebat, antum buat tempat duduk di siang hari makan
nasi putih, sambal ikan asin dan sayur asem kan itu ya. Rasanya enak gitu kan. Tapi kan sekejap saja matahari pindah, nampaklah kemudian hilang bayangan itu. Pindah pula kita ke rumah lagi, ya kan? Tapi di sorga itu zilal, naungan itu sangat panjang sekali. Yang kalau seandainya seseorang berpacu dengan kuda balap 100 tahun tidak akan terputus naungannya. Ada yang mengatakan pohon itu disebut pohon tuba. Makanya para ulama ketika memberikan catatan tuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, maksudnya tubu adalah syajaratun fil jannah, pohon yang ada di sorga yang naungannya tidak terputus dengan lari kuda kencang 100 tahun perjalanan. Saking besarnya pohon itu kan, ya enak. Jadi makanya rindang di sorga itu penuh dengan kebun dan pepohonan. Itulah namanya zilal. Sebagaimana kemarin kita jelaskan bagaimana naungan jahanam berupa asap hitam yang mengepul dari api gitu ya. Maka naungan di sorga akan berbeda. Dia naungan di bawah-bawah pohon yang rindang. Fi dhilal wa uyun, dan juga penuh dengan mata-mata air. Mata-mata air. Ya. Kita saja di dunia ini kalau ingin minum, nengok sumber air sudah nggak bisa diminum lagi, keruh. Sehingga akhirnya bayar, mau minum saja harus beli air mineral kan di botol-botol. Iklannya dari sumber mata air, rupanya setelah diteliti dari sumur bor. kan gitu ya. Ya oke lah itu. Intinya bahwa kalau sorga wa uyun, penuh dengan mata-mata air. Kemudian wa fawakiha mimma yashtahun, serta buah-buahan yang mereka sangat sukai. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, jadi persamaan sorga dan dunia itu adalah fil asma la fil haqa'iq. Jadi persamaan nama itu hanya sekedar sama saja namanya. Di dunia ada pisang, di sorga pisang. Di dunia ada kurma, di sorga ada kurma. Di dunia ada anggur, di sorga ada anggur. Itu hanya persamaan nama saja, bukan persamaan hakikat. Karena hakikatnya kenikmatan sorga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam otak pun tidak bisa. Saking nikmatnya tidak bisa dibayangkan. Ya. Tapi yang jelas kalimat mimma yashtahun, apa yang disukai, apa yang diinginkan. Di dunia ini terkadang apa yang kita inginkan tidak mesti kita dapati. Contoh mamanya, kita ada semangat ngajak orang, oh di sana ada warung bagus tuh dekat laut, paling enak tuh masakan Melayu. Sampai sana dah tutup. Ya. Kan tidak semua yang kita inginkan tercapai di dunia ini kan. Ingin durian, tapi belum ada musimnya. Bagaimana caranya? Ya. Akhirnya ke jodoh. Durian yang sudah 100 tahun itu yang kita makan. Nggak enak, nggak segar kan. Di dunia ini tidak semua yang kita inginkan tercapai, itu masalahnya. Mau makanan kuliner ke sana kemari banyak, dan saya pun sering bawa tamu. Oh saya ingin ke jodoh, di sana ada warung makan. Sampai di sana menunya tinggal 3 dari 100 menu. Nggak ada yang kita inginkan, dah habis katanya. Tapi di sorga Allah mengatakan mimma yashtahun, artinya apapun yang kita kehendaki itu Allah kabulkan. Dan itu kenikmatan mana lagi coba? Kita ingin hari ini durian, tahu-tahu sudah ada duriannya. Kita ingin pisang, ada pisangnya. Ingin makanan ini, ingin semua ada. Mimma yashtahun. Kemudian Allah mengatakan kulu washrabu hanian, makanlah minumlah dengan penuh kenikmatan. Nikmat tidak ada yang menyerobot. Di sorga itu tidak akan ada yang mengambil. Ya makanan kita untuk kita saja. Di dunia ini apalagi satu keluarga di rumah ya, punya anak-anak banyak, dah was-was tuh. Masak daging ya, habis sama anak-anak. Kita belum makan dah habis duluan. Di sana tidak, ya makan dengan nikmat, dengan lahap, tidak ada yang ganggu. Dan anehnya makan banyak tapi tidak kenyang, hanya dapat nikmatnya saja. Kalau kita kadang-kadang kan, karena di rumah ini sudah makan kenyang, tiba-tiba diajak makan seenak apapun tuh warung itu, karena sudah kenyang, malas kita makan. Malah kalau dijejelin malah makin muntah tuh. Sama dengan orang yang sudah minum banyak dikasih jus enak pun tetap aja nggak masuk. Kalau nggak muntah dia. Di sorga nggak, makan aja. Ya. Dan makan itu nggak ada berak, nggak ada kencing. Makanya nggak ada toilet di sorga itu. Di sorga itu
mengeluarkan kotoran lewat keringat, dan keringatnya itu baunya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Itulah kotorannya sorga, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Kalau di dunia jangan harap mau minum minyak kasturi itu keluar tidak seperti itu baunya. Padahal yang diminum minyak kasturi itu, kalau dikencingkan beda lagi itu baunya. Tapi di sorga walaupun baunya mungkin gak enak makanannya, justru kotorannya malah enak gitu ya. Lah inilah bedanya dunia dan akhirat. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Karena apa yang kalian amalkan. Apakah orang masuk sorga itu karena amal? Bukan. Orang masuk sorga itu bukan karena amal. Lalu bagaimana ayat ini bima kuntum ta'malun? Terhadap apa yang kalian sudah amalkan di dunia, ya. Kita katakan bahwa semua orang masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, semua manusia yang masuk surga karena rahmat. Kemudian sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul? Kata Rasul, wala ana, termasuk saya masuk surga karena rahmat. Lalu kenapa kemudian dalam Al-Quran sering Allah mengatakan bima kuntum ta'malun, bima kuntum ta'malun? Karena amalan. Maksudnya amalan di sini bukan yang menyebabkan orang masuk surga, tapi amalan ini untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat itulah kita masuk ke dalam surga. Karena tidak semua amal dapat rahmat kalau tidak riya, kalau tidak ikhlas dan tidak mutaba'atul Rasul. Ya, makanya di sini sekalipun seandainya kita ini beramal saleh, ingat ketika dalam kisah Israiliyat ada seorang laki-laki, dia sedang naik perahu cari ikan, ya. Entah kenapa datang ombak, kemudian perahunya ke bawah ombak sampai ke tengah. Karena zaman dulu kan belum ada mesin, ya, mengandalkan layar saja kan gitu ya. Akhirnya di tengah-tengah bingung dia, nggak tahu ada kompas mau pulang kemana kan gitu. Dia coba kemudian mengibarkan layarnya, rupanya angin menghempus sampai kemudian perahu ini singgah di sebuah pulau di tengah lautan. Pulau itu, akhirnya dia merasa bahwa dia tidak mungkin kembali ke rumahnya, mustahil. Dia tidak tahu kemana harus tinggal. Perahunya sudah hancur, siapa yang akan menolong? Akhirnya dia di pulau itu berazam sepanjang hayatnya dia akan mengabdikan kepada Allah. Coba bayangkan dalam pulau sendirian, mau maksiat sama siapa? Mau lihat aurat siapa? Akhirnya dia ibadah aja sampai dia mati. Ketika dia meninggal, dihadapkanlah dia di pintu sorga. Kemudian Allah mengatakan, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah ke dalam sorga dengan rahmatku. Kata orang ini mengatakan, ya Rabb, sepanjang hidupku aku tidak pernah maksiat. Aku hanya ibadah terus menerus sampai aku wafat. Kalau orang masuk surga dengan rahmatmu, karena dulunya dia bermaksiat, kemudian tobat, kau kasihan, kau masukkan dia ke surga. Tapi aku tak maksiat, masukkan aku dengan amalanku sendiri, bukan dengan rahmatmu, katanya. Kata Allah, baik kalau begitu, hitung semua pahalamu, mulai dari dia engkau beribadah sampai kau mati. Dihitung itu semuanya dari awal sampai akhir. Rupanya ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan nikmatnya satu saja berupa penglihatan dia, barulah dia sadar bahwa seluruh amalannya tidak sebanding dengan satu nikmat. Sebab kalau dia buta di pulau itu, bisa dia hidup? Enggak akan bisa. Dengan satu nikmat saja sudah mengalahkan semua pahalanya. Makanya kemudian orang ini karena takut tidak masuk surga, dia mengatakan, ya Rabb, ya sudah, masukkan aku ke surga karena rahmatmu. Ini kan? Jadi kalimat bima kuntum ta'malun bukan berarti kemudian amal itu yang menjadikan kita masuk surga, tapi amal itulah untuk meraih rahmat. Dengan rahmat itu kita dimasukkan ke dalam surga. Inna kadzalika nazil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, celakalah bagi orang-orang pada hari itu yang berdusta. Baik, sampai di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.